Di bagian terpencil Rusia, wabah penyakit misterius melanda desa pertanian kecil dengan efek samping yang mengerikan. Tidak ada obatnya, tidak ada petunjuk dari mana asalnya, dan yang terburuk, dampak mengerikan dari penyakit itu tidak berakhir dengan kematian. Tidak, setelah mereka yang membawa penyakit itu meninggal, kengerian yang sebenarnya dimulai. Setelah demam yang menyiksa yang membuat para korban menggeliat kesakitan, mereka segera menyerah pada penyakit itu, hanya untuk bangkit dari kuburan mereka untuk mendatangkan malapetaka pada kehidupan. Virus terus menyebar, sampai jumlah mayat melebihi jumlah yang berusaha bersembunyi darinya saat dunia berputar ke dalam kehancuran yang hampir absolut. Kedengarannya seperti plot film zombie, tapi bagi organisasi SCP ini sama sekali bukan fiksi, dan teror yang terjadi di kota kecil Siberia itu adalah pertemuan pertama yang terekam dengan SCP-610 yang juga dikenal sebagai daging yang benci. Pertama, ternak mulai menghilang dari peternakan, pencurian atau hewan liar dicurigai, tapi tidak ada tersangka yang dapat ditemukan dan tidak ada sisa-sisa yang dimutilasi. Hewan-hewan itu tidak dicuri dan mereka tidak dimakan. Jadi, apa yang terjadi dengan mereka? Karena tidak ada hewan lagi yang hilang, para peternak sendiri kemudian mulai menghilang. Tapi, pihak berwenang menolak untuk menangani kasus orang hilang dengan serius. Keluarga petani yang hilang akan menghubungi polisi, membuat laporan, dan kemudian semuanya dilupakan. Hal itu dihapuskan seperti halnya kehilangan yang belum terpecahkan, yang biasa di wilayah liar dan tak kenal ampun. Kemudian, polisi sendiri mulai menghilang. Keluarga petani yang hilang terkadang melaporkan suara aneh dari hutan di sekitarnya, seperti erangan dan jeritan kesakitan yang tidak manusiawi. Seorang anak laki-laki melaporkan melihat seekor sapi dengan apa yang dia gambarkan sebagai tentakel bersembunyi di sekitar tepi pepohonan. Polisi daerah diberangkatkan ke lokasi dan diperintahkan untuk menyelidiki dan melaporkan kembali temuan mereka dalam waktu 24 jam. Tapi unit yang dikirim ke daerah itu tidak melapor kembali dan tidak pernah terdengar kabar lagi. Setelah mengetahui laporan tersebut, pemerintah Rusia menjadi semakin khawatir, takut pada pemberontakan dalam negeri atau spionase asing yang mungkin berperan. Mereka mengirim tim kecil agen khusus ke daerah itu dan satu persatu agen itu menghilang, sama seperti yang lain sebelumnya. Sepertinya tidak ada orang yang pergi ke desa setelah penghilangan mulai lagi. Mereka semua menghilang begitu saja. Putus asa untuk mendapatkan jawaban, pemerintah Rusia menghubungi satu-satunya kelompok di dunia yang dapat membantu, organisasi SCP. Apa yang ditemukan organisasi selama penyelidikan mereka akan mengejutkan dan membuat mereka gelisah, melampaui apapun yang mereka temukan sebelumnya. Sebelum penyelidikan resmi dimulai, area yang terkena dampak ditutup oleh pemerintah Rusia. Tidak mengetahui apakah akan aman untuk mengirim peneliti ke perimeter penahanan, organisasi menyiapkan unit kamera kecil berjalan yang dijuluki Herbie untuk merekam cuplikan dari apapun yang tersisa di desa. Gambar yang diambil oleh Herbie mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi dengan orang-orang di desa yang terkutuk ini dan sifat SCP-610 yang sebenarnya adalah mimpi buruk. SCP-610 adalah entitas tingkat Keter yang berarti ini adalah anomali yang sangat sulit untuk ditahan secara konsisten atau baik dengan prosedur penahanan yang seringkali ekstensif dan kompleks. 610 adalah penyakit kulit yang sangat menular yang awalnya bermanifestasi seperti alergi biasa dengan gejala termasuk peningkatan kepekaan, gatal, dan ruam. Namun hanya dalam waktu 3 jam setelah gejala awal itu muncul, ruam mulai berubah menjadi massa jaringan luka di dada dan lengan. Massa ini menyebar ke seluruh kaki dan punggung korban dan memakan seluruhnya dalam daging yang tebal dan kenyal dalam waktu 5 jam. Begitu mereka dilapisi, semua fungsi vital korban akan berhenti. Sayangnya, bagi mereka dan bagi orang-orang di sekitar mereka, mereka tidak tetap mati. Kira-kira 3 menit setelah meninggal, tanda vital korban akan aktif kembali dengan kecepatan tinggi dan massa daging yang membungkus tubuh mereka akan mulai bergerak dan berkembang biak, mengubah mereka menjadi bentuk yang melampaui apapun yang menyerupai manusia dulunya. Jenis mutasi spesifik bervariasi dari kasus ke kasus, tapi termasuk kepala menjadi besar dan bulat, pertumbuhan anggota tubuh ekstra, dan dalam kasus yang sangat mengerikan, tubuh korban terbelah untuk memungkinkan sulur daging ekstra tumbuh dari tempat luka terbuka. Kadang-kadang orang yang terinfeksi akan berhenti bergerak dan berakar ke tanah di lokasi yang ditentukan. Setelah diendapkan, daging mereka akan menyebar ke seluruh tanah, membungkus semua benda di dekatnya dengan lipatan jaringan luka. Orang yang terinfeksi yang memiliki mobilitas yang sangat agresif bahkan kasar akan mencoba menginfeksi makhluk hidup apapun yang terlihat. Penyakit ini tidak hanya menginfeksi manusia dan dapat mengambil alih organisme hidup lain dalam hitungan jam. Karena sifat penyakit yang sangat menular dan berbahaya, pengamatan yang aman terhadap spesimen dan area yang terinfeksi hanya dapat dilakukan dengan
drone dan kamera yang dipasang. Ini membawa kita kembali ke Herbie, kamera terpasang pertama yang merekam rekaman area yang terinfeksi. Herbie dikirim ke lokasi infeksi yang juga dikenal sebagai lokasi A tanpa kerusakan apapun. Dia tetap ada di luar perimeter desa selama 2 jam mengamati beberapa manusia yang terinfeksi dan kebakaran yang merusak banyak rumah sebelum mengikuti yang terinfeksi ke dalam rumah yang utuh. Video kamera Herbie menangkap orang yang terinfeksi memasuki rumah dan duduk di meja makan. Ada beberapa manusia lain yang terinfeksi di dalam rumah dan satu makhluk terinfeksi tak dikenal yang tidak bergerak di bawah meja. Setelah dengan kejam menyerang salah satu manusia yang terinfeksi lainnya, yang terinfeksi kembali ke meja dan mulai meletakkan piring di atasnya. Potongan dagingnya mulai menggeliat dan robek dari tubuhnya sebelum menempel di setiap piring. Begitu piring terisi, orang yang terinfeksi yang duduk di meja mulai mengambil daging dan mengunyahnya dalam mulut mereka, seperti meniru cara makan yang biasa. Setelah menangkap tampilan yang memualkan perut ini, Herbie meninggalkan rumah dan melanjutkan untuk menjelajahi desa. Dia merekam rekaman dari tumpukan besar mayat yang tampaknya terdiri dari militer dan warga sipil Rusia, dengan orang yang terinfeksi duduk di atasnya. Saat Herbie bermanuver menuju sisa-sisa balai kota, seorang yang terinfeksi menyambarnya dari tanah. Kamera Herbie mampu menangkap wajah orang yang terinfeksi yang menangkap penjelajah itu. Wajah itu adalah wajah seorang gadis muda sekitar 10 tahun. Anehnya, nampak kutu di atas tubuh besar yang terdistorsi. Saat-saat terakhir dari kamera Herbie menangkap wajah gadis yang terinfeksi itu meletus, memperlihatkan sulur daging yang tak menarik Herbie ke dalam rahang yang menganga. Kemudian video terputus dan gelap. Herbie dianggap hilang, tapi video berlanjut setelah 5 jam kemudian, menunjukkan kamera tertutup lendir yang tak dikenal. Setelah ini, video terputus untuk selamanya dan Herbie ditinggalkan di lokasi A. Organisasi telah mengirim beberapa ekspedisi berawak ke lokasi A, di mana banyak pasukan ekspedisi telah menjadi korban yang terinfeksi. Beberapa operator juga hilang dalam gempa bumi yang mengungkap jaringan terowongan bawah tanah. Ekspedisi berawak ke terowongan ini telah dicoba dan video yang didapat oleh para peneliti dalam ekspedisi tersebut sangat meresahkan. Ada gambar dari sebuah gereja telantar yang dipenuhi dengan orang yang terinfeksi dan sekelompok tawanan manusia yang tidak terinfeksi atau sebagian terinfeksi. Momen terakhir dari video ekspedisi ini menangkap beberapa operator yang dibunuh oleh manusia terinfeksi yang memegang sabit bertani, menunjukkan bahwa orang yang terinfeksi mampu menggunakan persenjataan sederhana untuk kekerasan. Pengguna senjata ini dipasangkan dengan kehadiran tawanan di terowongan bawah tanah, memberikan gambaran yang menakutkan tentang jenis pengumpulan yang mampu dilakukan oleh orang yang terinfeksi itu. Tidak ada lagi ekspedisi berawak yang pernah dilakukan, atau jika pernah, ekspedisi tersebut sangat rahasia. Biasanya, setelah SCP baru ditemukan, SCP ditempatkan dalam penahanan organisasi dengan prosedur khusus di tempatnya sehingga dapat dipelajari atau bahkan dinetralkan dalam kesempatan langka, di mana jika dianggap perlu. Ketika sampai pada SCP-610, penahanan tidak mungkin dilakukan. Ini mencakup terlalu banyak area dan terlalu berbahaya untuk dibawa ke peneliti manusia. Sebaliknya, semua area yang terinfeksi telah diisolasi dengan izin pemerintah Rusia. Ada perimeter resmi yang didirikan di sekitar area ini, dan setiap warga sipil yang mendekati, mereka disuruh pergi dengan dalih operasi militer yang sedang berlangsung. Untuk sekali ini, proyek militer sangat rahasia adalah jawaban yang lebih polos. Penjaga bersenjata ditempatkan di sekeliling setiap area yang terinfeksi, dan setiap makhluk hidup dengan gejala dari SCP-610 yang terlihat di dekat perimeter harus dilumpuhkan, dibunuh, dan dibakar dengan jarak sejauh mungkin. Setiap makhluk hidup yang bersentuhan dengan SCP-610, entah seorang tentara, ilmuwan, atau warga sipil, akan segera dimusnahkan dan jenazah mereka dihancurkan. Jika seorang datang dalam jarak 3 meter dari organisme yang terinfeksi, mereka akan dikarantina dan diperiksa dalam jarak jauh untuk menentukan apakah mereka telah terinfeksi. Meskipun penyebaran SCP-610 dapat menyebar melalui udara, namun setelah diteliti, dia menjadi jauh lebih tidak menular ketika menyebar melalui partikel udara dibandingkan dengan kontak fisik. Lokasi infeksi tetap aktif hingga hari ini, seperti koloni penderita kusta modern. Meskipun mereka diisolasi dari populasi umum dan militer melakukan segala daya mereka untuk menahan yang terinfeksi, SCP-610 masih sangat hidup. Jarang ada entitas yang tidak dapat benar-benar ditangkap oleh organisasi, tapi karena hanya dapat mencoba untuk mencegahnya, dan itu membuat infeksi ini semakin menakutkan. Siapa yang tahu berapa banyak virus ini telah bermutasi selama bertahun-tahun, tumbuh, menyebar, lapar akan inang baru? Masih banyak yang belum diketahui organisasi tentang daging yang benci, seperti bagaimana cara kerjanya, apa yang dapat dilakukannya, atau bahkan dari mana asalnya. Karena asal mula infeksi pertama pada titik ini seluruhnya tidak diketahui. Dia telah menunjukkan dirinya mampu belajar, berencanakan, dan melindungi dirinya sendiri. Jadi siapa bilang dia tidak bisa menemukan cara untuk melarikan diri dari daerah terpencilnya? Dia sangat menular dan menyebar begitu cepat sehingga hanya satu kelinci kecil yang terinfeksi dan satu tentara yang lalai sudah cukup bagi SCP-610 untuk menjangkau populasi umum. Jika demikian, sifat kekerasan, destruktif, dan kebenciannya terhadap semua kehidupan akan berarti bahwa segala sesuatu bukan
bukan hanya manusia, tapi hewan, tumbuhan, dan dunia itu sendiri bisa terancam. Dan tidak ada yang siap untuk infeksi semacam ini. Penyakit yang mengubah tubuh manusia untuk melawan dirinya sendiri, mengubah kulit kita menjadi senjata dan kuburan, menghilangkan identitas, kemanusiaan, dan segala sesuatu yang tidak terbuat dari daging kebencian yang sama. Jadi semoga saja perimeternya kuat, dan lain kali jika kamu merasa sedikit gatal, cobalah untuk tidak memikirkan apa yang mungkin terjadi selanjutnya. Sekarang tonton SCP-939 dengan banyak suara dan SCP-096 pria pemalu untuk mengetahui lebih banyak anomali yang akan membuatmu terjaga di malam hari.